wujudnya apa watak sejati itu? Bentuknya adalah unsur-unsur fundamental yang khas manusia. Jadi, apa yang khas manusia itu? Sifatnya, kalau kalian tadi kan mengusahakan cinta kasih, kebenaran, kebijaksanaan, dapat dipercaya. Wujudnya apa? Kalian sukses sebagai manusia kalau punya 4 itu nanti perasaanmu. Punya rasa simpati, punya rasa malu, punya kerendahan hati, punya benar salah. Kalau kalian punya 4 ini, berarti sudah sukses jadi manusia. Yang pertama apa? Simpati. Ini khas manusia. Jadi kalau saling menyayangi itu kan simpati. Ini tadi dasarnya Ren tadi, kasih sayang kemanusiaan. Jadi manusia yang sejati punya rasa simpati, punya empati. Kalau ada saudaranya sakit, saudaranya susah, saudaranya sengsara, dia ikut simpati. Kalau bisa ikut membantu. Ini khas manusia. Di luar manusia tidak. Ayam itu kalau ada ayam, misalnya segerombolan ayam, ada satu ayam sakit, yang lain tidak mikiri tile, tidak mikiri. Kalau ada ayam meninggal kan tidak ada ya takziah yuk, nggak ada. Bela sungkawa tidak ada. Khas yang bisa simpati itu manusia. Kadang-kadang di penyembelihan yang sana temennya sedang disembelih, yang sini senang-senang, bahkan ada yang kawin. Tidak ada rasa simpati sama sekali. Ya memang hewan. Makanya kalau manusia kehilangan rasa simpati ini, derajatnya turun. Kalau pakai terminologinya Al-Quran, bahkan dia bisa lebih rendah daripada binatang. Ciri pertama kita sukses jadi manusia, punya rasa simpati. Ya, simpati, empati itu sering digambarkan posisikan dirimu di posisi dia. Yang sakit dia sih sebenarnya, cuma aku ikut merasakan sakit, sehingga aku bersimpati padanya. Yang ambiar dia sih, tapi aku juga ikut merasakan, loh kasihan dia. Sudah umur berapa dia bolak-balik ambiar-ambiar. Itu namanya simpati. Yang bisa kayak gini hanya manusia. Binatang, makhluk yang lain tidak bisa. Nah, di antara kesuksesan kita jadi manusia simpati. Yang kedua malu. Ya malu termasuk segan. Ini kalau dalam hadis banyak kan menyindir bahwa manusia itu cirinya malu. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Kuncinya jadi manusia antara lain malu. Kalau punya rasa malu, masih manusia. Sebenarnya tidak ada orang yang tahu loh Pak. Kalau saya misalnya ngambil gelasnya 2, yang satu tak taruh di tas, yang satu tak anuin aja. Jadi bawa botol sendiri tak isi, mumpung belum ada yang datang. Ini nggak ada yang tahu. Tapi malu, masih manusia. Kalau sudah tidak punya malu, kehilangan kualifikasi kemanusiaanmu. Harus punya malu. Malu untuk yang jelek-jelek. Jadi kalau kalian tidak punya malu, katanya Nabi kan, ya lakukan apapun. Kuncinya cuma rasa malu. Malu inilah nanti jadi dasar lahirnya kebenaran dan keadilan. Kalau orang sudah malu berbuat jahat, orang malu kalau salah, itu kan lahirnya kebenaran. Saya bisa sebenarnya membuat dia sengsara, susah, aku punya kuasa atas dia, tapi ndaklah, aku harus adil. Malu aku kalau ketahuan menyakiti orang lain. Itu harus punya rasa malu. Selama rasa malu, rasa segan ini masih ada, kita masih manusia. Tapi kalau sudah tidak punya malu, perlu introspeksi lagi. Saya itu loh, ini tadi kan perbuatan jahat, perbuatan jelek. Aku kok ndak malu ya? Itu kamu coba introspeksi. Sebenarnya yang saya lakukan ini kalau ketahuan memalukan. Tapi kok aku sendiri ndak malu ya? Ayo introspeksi. Sebenarnya kamu harusnya malu.
Dan malu salah satu di antara kualifikasi kita jadi manusia. Yang ketiga, rendah hati dan kerelaan. Hanya manusia yang punya sifat murah hati, rendah hati, mendahulukan temannya, membela yang lain. Jadi mengutamakan orang lain. Ini sumbernya moralitas kesusilaan. Lawannya kan egois. Ingin menang sendiri, ingin enak sendiri. Kalau kita hanya ingin enak sendiri, ingin menang sendiri, ingin selalu diunggulkan, itu biasanya kita terus jadi sombong. Coba dicek, sebenarnya kalau kita manusia yang sejati harus punya kerendahan hati. Kalau binatang tidak bisa, dituntut rendah hati tidak bisa. Kalau kita kadang-kadang jalan, di depan, kok di belakangku ada orang tua, terus kita mikir, monggo mbah, jalan duluan. Itu bisa. Tapi kambing, bebek tidak bisa. Tidak ada kok bebek jalan terus, ada yang lebih tua, terus yang minggir, tidak ada. Dia tidak bisa begitu. Yang bisa begitu manusia. Jadi, maka rendah hati, menundukkan diri, tidak menyombongkan diri. Di situ nanti kuncinya lahirnya moralitas kesusilaan. Kalau kita tidak mampu merendahkan diri, ya kita menyebutnya sombong. Kalau menurut Imam Ghazali, nafas yang sabuiyah, yang ganas, selalu ingin menang, ingin menaklukkan yang lain, ya kita perlu introspeksi lagi tentang kemanusiaan kita. Kemudian yang keempat, rasa benar dan salah. Kemampuan untuk memilih yang benar dan menghindari yang salah. Kemampuan untuk nyaman dengan kebenaran dan tidak nyaman dengan kesalahan. Itu ciri manusia. Kalau manusia itu merasa nyaman dengan kesalahan, merasa tidak salah padahal dia salah, itu perlu introspeksi lagi, perlu muhasabah lagi. Karena cirinya manusia itu rasa benar, rasa salah. Ya memang kita manusiawi kadang-kadang salah, tapi jangan sampai hilang rasa bersalah. Begitu kamu kehilangan rasa bersalah, hidupmu akan bermasalah. Saya sering bilang, orang itu bohong sekali, dia akan merasa sangat bersalah. Tapi bohong 2 kali, rasa bersalahnya tinggal separuh. Bohong 3 kali, mungkin tinggal 1/4. Bohong 4 kali, dia tidak akan ada rasa apa-apa sudah. Kemarin-kemarin bohong sukses dan aman-aman saja. Lama-lama terbiasa kamu bohong. Maka sense of guilty-nya lama-lama bisa mati. Ketika sudah tidak terasa apa-apa meskipun kamu salah, berarti kamu sudah kehilangan salah satu komponen besar dirimu sebagai manusia, yaitu rasa bersalah. Kadang-kadang mungkin tuntutan situasi tidak sengaja kita bersalah. Tapi tetap kalau bisa rasa bersalahmu jangan sampai mati. Cara untuk dia tidak sampai mati apa? Jangan di-excuse. Begitu kamu maklumi, besok kamu tidak akan malu, tidak akan segan lagi melakukan kesalahan lagi. Terus kamu ulang-ulang sampai kamu mati rasa sudah. Kalau sudah mati rasa, maka kemanusiaanmu juga akan mati. Kamu dengan santainya menyakiti orang lain. Kamu dengan santainya mendolimi orang lain. Karena sudah biasa. Kemarin juga begitu. Nah, maka hidupkan perasaan benar salah ini. Bersyukurlah kalau benar, introspeksi, perbaiki diri kalau salah. Jadi, kalau kalian menyebut diri kalian manusia, coba dicek. Masih hidupkah rasa simpati itu? Masih adakah rasa malu? Masih bisakah berendah hati? Dan masih terasakah kalau kamu benar atau salah? Selama ini masih ada, alhamdulillah. Kalau ada satu komponen yang hilang, cepat-cepat diperbaiki. Manusia akan hancur peradabannya kalau 4 hal ini hilang. Ketika orang tidak saling bersimpati, saling menyerang, ketika orang sudah tidak punya malu, ketika setiap orang
inginnya egois, mengunggulkan diri dan kepentingannya, ketika orang sudah tidak peduli lagi mana benar, mana salah, yang hari ini kita sebut post-truth itu, maka kalau ini tidak diperbaiki, lama-lama peradaban akan hancur. Jadi mungkin tidak perlu nunggu kiamat. Sebenarnya nanti yang menghancurkan peradaban manusia itu ya manusianya sendiri. Katanya sebentar lagi mau perang dunia ketiga. Ya, alhamdulillah kalian kan sudah sumpek masalah banyak, solusinya gimana? Akhirnya perang juga lumayan. Iya, yang skripsinya tidak selesai, tesisnya tidak selesai. Sekarang ada alasan perang, Pak. Ya, oke. Jadi apapun yang terjadi tetap jadi manusia. 4 ini alat utamanya adalah hati atau sin. Jadi dalam tradisinya Mencius, perhatikan kuncinya ada di hati. Ini jauh ya sebelum Imam Ghazali dengan Ihya-nya ngomong kuncinya adalah qalb. Jadi dalam Mencius, hati itu punya 2 fungsi. Yang pertama fungsi kepekaan, yang kedua fungsi menalar. Jadi yang pertama hati yang merasakan, yang kedua hati yang reflektif. Kalau yang kepekaan ini bisa dipahami mudah bahwa kalian harus peka terhadap situasi jiwamu dan situasi sekelilingmu. Kalau ada orang sengsara, ada orang sakit, ada orang kesulitan, kamu peka. Hatimu bisa menangkap. Sering saya bilang, kalau di bahasa kita kan pakai istilah nurani. Jadi kadang-kadang orang menyebut kalau tetangganya susah kamu cuek saja, terus kan orang bilang hatimu di mana, nuranimu di mana. Itu berarti apa? Kepekaanmu di mana sebagai manusia. Jadi fungsi kepekaan. Yang kedua hati yang menalar. Ini fungsi reflektif. Jangan lupa hati juga bisa dipakai sebagai alat untuk menangkap pengetahuan. Hati kadang-kadang lebih kunci. Kalau di Imam Ghazali kan justru pengambil keputusan, penentu itu ada di hati, ada di qalb. Manusia itu banyak disetir oleh rasa suka dan tidak suka. Itu adanya di hati. Kita itu biasanya lebih banyak, kalau akal kita itu mendukung hati. Mendukung itu kalau kita sudah memutuskan A, baru akal ini kerja untuk mencari argumen bahwa A inilah yang baik dan benar. Jadi hatinya cenderung dulu. Karena sudah terlanjur suka misalnya sama ngaji ini, kadang-kadang ya ada jeleknya, ada kelirunya, tapi kamu bela mati-matian. Kenapa begitu? Hatimu sudah nyantol dulu. Jadi kuncinya ada di hati. Maka cerdaskanlah hatimu, karena hati juga punya fungsi reflektif. Jadi kecenderungan hatimu itu menentukan orientasi hidupmu. Kalau di Imam Ghazali hati itu rajanya. Kalau akal kan hanya panglima perang. Panglima perang itu dia yang paling kuat untuk mendukung keputusannya raja. Rajanya tetap hati. Atau kalau bahasa Tiongkoknya sin. Jadi hati kita punya 2 fungsi. Yang pertama fungsi kepekaan. Ini untuk menenggang yang lain. Kemudian yang kedua fungsi refleksi. Nanti ada bedanya antara refleksi menggunakan akal atau menggunakan hati. Sering saya contohkan refleksi akal sama hati itu misalnya gini loh. Kalau ada temanmu tadi yang saya contohkan akhir bulan, duitnya sudah habis. Terus pinjam uang padamu. Itu kalau kamu pikir secara rasional, mungkin kamu akan memutuskan ndak usah diutangi saja. Kenapa? Wong aku juga belum kerja, dia belum kerja.
Sama-sama masih dikasih orang tua masing-masing. Salahnya sendiri dia boros. Aku ndak boros, jadi duitku masih ada, duitnya dia sudah habis. Dia juga bukan saudaraku, bukan apa-apaku, ngapain? Secara rasional kamu ndak ngutangi dia, kok ngutangi ya gak enak. Ndak memberi utang dia, itu sah secara rasional. Tapi begitu kamu pakai hati, mungkin kesimpulannya jadi berubah. Kasihan ya, wong uangku masih ada. Sebagian saya pinjamkan ke dia juga kan bisa, ndak apa-apa. Saya membayangkan kalau aku di posisinya sudah akhir bulan kayak gini, terus ndak punya duit, mau ngangkring aja ndak cukup. Kemudian pacarnya ngajak minta ditraktir terus. Wah, nah aku bingung luar biasa itu kan. Terus kamu, wah kasihan kalau gitu dikasih utang aja deh. Loh, itu yang membaca apa? Hati nurani. Kadang-kadang ada pengumuman di pinggir jalan itu, tolong jangan memberi uang anak-anak kecil apa peminta-minta pinggir jalan. Rasionalnya kalau ada orang minta pinggir jalan, kamu jangan ngasih. Pertimbangan rasionalnya begitu. Tapi kadang-kadang kan memang ada yang sangat kasihan. Meskipun itu kadang-kadang juga dibikin-bikin. Tapi kan ketika kamu membacanya pakai nurani, mungkin alah biar aja, dikasih aja berapa sih ngasihnya, paling ya kita kasih 1.000, 2.000 dia sudah senang, yang penting dia bahagia meskipun sedikit. Nah, itu nurani yang membaca seperti itu. Tapi kalau pakai akal, jangan dikasih. Nanti dia jadi manja loh, tidak mau kerja. Padahal duit ini kan juga hasil kita kerja. Ngapain dikasih-kasih? Nah, itu rasio. Jadi maka hatimu juga harus hati yang menalar, memutuskan. Punya kemampuan ini. Tidak cuma sekedar kepekaan. Jadi dia juga peka dan mampu menalar. Jadi alatnya manusia tadi, jadi manusia itu baik, karakternya 4 dan 5 tadi, alat utamanya hati. Itu filsafatnya Mencius.